Setiap hari tentu membutuhkan energi bagi kita untuk melampaui hari-hari titipan Allah yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Energi itu yang jelas terkait dengan khutbah ini adalah energi iman. Kekuatan iman di dalam diri kita akan menentukan apakah kita lolos melampaui hari-hari kita dengan kebaikan atau tidak. Dan energi iman itu telah dilatih setiap tahun oleh Allah dalam bulan Ramadan. Sumbernya diperbaharui, energinya diperkuat. Ibarat charger full, charger yang isinya energi iman itu difulkan di bulan Ramadan. Isi full charger itu kemudian menunjukkan tandanya adalah takwa. Maka energi iman yang luar biasa besar yang kita dapatkan di bulan Ramadan menghasilkan sebuah prestasi yang Allah sebut takwa. Dan inilah ayyuhal hadirun asadakumullah, sebuah hadiah dari Allah, prestasi kalau bisa kita katakan demikian, karena kita melampaui bulan puasa dengan saum, dengan qiyam, dengan tilawatil Quran dan lain sebagainya, maka hadiah itu adalah takwa. Dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ketakwaan yang Allah berikan itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Kalau kita kaji, seringkali dalam kajian Islam disebut dengan samratut takwa atau buahnya takwa. Apa sih manfaat dan buahnya itu? Dalam Al-Quran maupun dalam penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Allah akan kasih kita keberkahan, rahmat, furqan, solusi, pengampunan, penghapusan kesalahan, pelipat gandaan pahala, rezeki dari arah yang tidak disangka, dan mungkin banyak lagi kalau kita mau menghitungnya sampai Allah sampaikan la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang luar biasa ini. Wabil khusus terkait dengan takwa ayyuhal hadirun asadakumullah, ada satu nikmat yang jarang kita elaborasi, yang jarang kita evaluasi. Nikmat itu adalah Al-Furqan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Insyaallah. Surat Al-Anfal ayat 29. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan, Allah akan jadikan kepada kalian Al-Furqan. Jadi kalau bahasa kita, Allah akan hadiahkan Al-Furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Di dunia ini kalau kita berbuat kesalahan dihapus, seakan ditutupi sama Allah. Tiap orang punya aib, punya kesalahan. Tapi kalau kita mendapatkan Al-Furqan, kesalahan kita terhadap sesama manusia, muasyarah, hubungan kita dengan manusia seakan ditutupi oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang begitu besar, yang begitu banyak. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Apa itu Al-Furqan? Kalau kita buka banyak kitab tafsir, maka Al-Furqan itu sesuai dengan teks bahasanya artinya adalah pembeda. Kalau Allah kasih kita Al-Furqan karena ketakwaan kita, maka kita akan mudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang masuk akal, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ini Al-Furqan.
maka kita tidak akan bingung lagi, kita tidak akan gamang lagi. Ini sudah rumus. Kalau kita puasa, tilawah, qiyam Ramadan, maka Allah kasih kita takwa. Kalau Allah kasih kita takwa, Allah kasihkan buahnya macam-macam. Salah satunya adalah Al-Furqan. Jika seseorang mendapatkan Al-Furqan, maka dia seperti punya saringan, punya filter. Dia akan mampu membedakan, oh ini benar, ini enggak, ini hawa nafsu, ini tidak. Masya Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Tapi berapa banyak ayyuhal hadirin asyhadakumullah di antara kita, mungkin diri kita sendiri, diri kita masing-masing sudah puasa Ramadan, sudah tilawah Quran, sudah qiyam, sudah zakat mal, zakat fitrah, sudah infak, sudah berbagi, namun belum mampu. Kita tidak respect, kita belum mampu membedakan mana baik mana buruk, sehingga masih bingung, sehingga langkah-langkah kita kadang terpeleset. Ayolah hadirun, kenapa demikian? Tentu jawabannya takwa kita perlu dijaga. Bagaimana cara ayolah hadirun agar takwa kita ini optimal? Menghasilkan salah satunya adalah Al-Furqan itu. Agar kita tidak mudah gamang dalam kehidupan kita, tidak mudah bingung menentukan suatu, mau menentukan sikap bingung, gamang. Agar kita tidak mudah itu, maka di awal surat Al-Baqarah Allah kasih jalan yang mudah sekali, simple sekali. Ayat ketiga surat Al-Baqarah, apa langkahnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Caranya cukup 3 hal ini. Pertama adalah menguatkan keimanan kita pada yang gaib. Rukun iman, kegaiban, keimanan suatu yang tidak bisa masuk akal, agar Allah kuatkan. Kita nggak bisa melihat Allah dengan mata, tapi kita merasakan kehadirannya. Caranya bagaimana? Memperkuat keimanan kita pada yang gaib, mengamalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pesan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu yang wajib. Jangan pernah ada di antara keluarga kita, di rumah kita ada yang tidak sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, berbagi terus. Syukur kalau setiap hari 1.000, 2.000 masukin kenceleng, atau kita punya kenceleng sendiri di rumah, rutin. Ya, tidak perlu nunggu punya uang. Kalau nggak ada uang bisa barang, bisa makanan. Insyaallah ya hadirun, dengan 3 langkah tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kita amalkan. Salat 5 waktu kita pertahankan dalam keluarga kita, jangan sampai bolong, jangan sampai ada yang tidak salat. Dan yang ketiga, berbagi semampu kita, tidak perlu nunggu uang banyak atau kaya. Insyaallah Allah akan perkuat iman kita sehingga menghasilkan Al-Furqan. Kita tidak akan mudah gamang lagi, tidak akan mudah bingung lagi menentukan sikap dan mendapatkan kebahagiaan yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.